an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum haqqa yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang ke-13 dari Arba'in Nawawi ini tentang cinta kepada sesama muslim, yaitu dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Beliau adalah khadim atau pelayan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Nah, makanya anak-anakku sekalian, di antara faedah hadis ini, manfaat hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwa kita sesama muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa sesama muslim adalah saling bersaudara. Jadi jika yang namanya kita bersaudara, maka artinya sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri, maka begitupun di saat kita memperlakukan saudara kita, yaitu saudara seiman. Jika kita bisa memahami hadis ini, maka insya Allah ta'ala persaudaraan sesama muslim akan bisa seperti persaudaraan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana persaudaraan di zaman Nabi? Di antaranya adalah kalau kita melihat sejarah, dulu kaum muslimin dari Mekah terusir. Ketika dakwahnya Nabi ditolak di Mekah, maka diperintahkanlah untuk hijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Bukan sebuah perkara yang ringan. Rumah ditinggalkan, harta kekayaan ditinggalkan, demi mempertahankan Islam. Para sahabat dulu berangkat berbondong-bondong pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kita bisa lihat bagaimana penyambutan kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka menyambut para sahabat muhajirin. Muhajirin itu orang apa? Orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, disebut muhajirin. Adapun orang Madinah yang menyambut, yang menerima, yang menolong kaum muhajirin disebut kaum Ansor. Pintar. Nah, ketika sampai di Madinah, orang-orang Mekah ini ternyata
Rasulullah SAW persaudarakan. Disaudarakanlah kaum muhajirin dan ansor. Yang punya rumah 2 diberikan rumahnya 1. Yang punya ternak banyak diberikan ternaknya separuh. Bahkan ada yang memiliki istri yang banyak, dan ada kaum muhajirin yang jomblo dinikahkan, dipersaudarakan sampai sedemikian. Maka kaum muhajirin nggak ada kelaparan, tidak ada kesusahan. Mereka benar-benar saling menolong. Maka pernah suatu hari terjadi pertengkaran, berebut air di sumur antara muhajirin dan ansor. Lalu salah seorang menyepak kaki saudaranya, ditajong kujurna teh, beletuk ditajong, langsung ngambek. Maka ada orang yang tiba-tiba menyebut, wahai muhajirin. Ada lagi yang memanggil temannya, wahai ansor, mau diadu domba. Hampir ribut, terjadi adu domba. Maka sudah berkumpul antara muhajirin dan ansor, ingin ribut berhadapan. Datanglah Rasulullah SAW memarahi mereka semuanya. Tinggalkanlah panggilan-panggilan jahiliyah. Yang dimaksud dengan panggilan jahiliyah di sana adalah berkaum-kaum, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Makanya kita ketika sudah dipersatukan oleh syahadat, maka kita bersaudara. Sebagaimana khutbah Nabi di dalam khutbah terakhirnya mengatakan, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang yang bukan Arab. Semuanya istimewa karena takwanya. Jadi kalau kita bergaul di masyarakat, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Contohnya apa? Hei Jawa. Nah. Hei Sunda. Hei Batak. Enggak boleh. Panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini memecah belah persaudaraan. Ulah ulin jeung si eta, si Jawa eta mah. Ulah ulin jeung si eta, si Batak itu mah. Tidak boleh seperti itu. Itu adalah panggilan-panggilan jahiliyah. Tidak ada keutamaan orang Batak, orang Arab atas orang Sunda. Tidak ada keutamaan orang Sunda atas orang Jawa, atas orang Aceh, orang Medan, orang Lampung, orang manapun, kecuali takwanya. Dan di dalam persaudaraan, kalau semua orang mengamalkan persaudaraan Islam, maka tidak akan ada orang terjadi tawuran, nggak akan ada keributan. Karena apa? Muslim dengan muslim ada yang diharamkan. Satu, darahnya. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh seorang muslim membunuh muslim lainnya tanpa hal yang benar. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau terjadi keributan antara muslim dengan muslim lainnya, yang terbunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka. Lalu sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, aku paham. Tapi bagaimana kalau yang terbunuh kok bisa ikut masuk neraka? Maka kata Nabi, hanya faktor kebetulan saja dia terbunuh. Seandainya dia tidak terbunuh, maka kemungkinan dia akan membunuh. Makanya dua-duanya masuk ke dalam neraka. Mau tidak? Nggak ada untungnya. Makanya kalau kita sesama muslim, kita tidak boleh ribut, bertengkar, gelut, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Sebab yang membunuh dengan yang terbunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Tidak ada untungnya.
Lalu ada pembunuhan yang boleh enggak? Ada. Bagaimana? Misal seseorang merampok, membegal, lalu membunuh. Maka jika negeri kita berlaku hukum Islam, dibawa ke pengadilan agama Islam, maka si pembunuh akan juga dibalik hukum bunuh. Inilah keadilan. Makanya Islam adil. Islam menyalurkan dendam. Bayangkan kalau ada orang yang keluarganya dibunuh, lalu cuma dihukum sebentaran, setahun, 2 tahun, pasti dendam kan keluarganya. Wah, aku nggak terima, masa keluarga kami kehilangan anggota, mati, dibunuh dengan cara sadis, dia cuma dihukum setahun, 2 tahun, 10 tahun. Harus darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Itu di dalam Islam. Supaya tidak terjadi dendam, maka diputuskan di pengadilan, hutang nyawa dibayar nyawa. Terkecuali misalnya terjadi pembunuhannya tidak sengaja. Misal orang parkir mobil, nggak sengaja gas katincak, kaget mobilnya kabur, nabrak batur. Bisa jadi itu tidak sengaja. Atau ketika mundur nggak lihat ada orang lain, nggak kelihatan, tiba-tiba ada di belakang mobil kageleng. Maka ini pembunuhan yang tidak disengaja. Bisa jadi di dalam pengadilan cuma diputuskan untuk membayar denda. Ada yang namanya bayar denda, atau keluarganya ridho, tidak menuntut apa-apa. Ya sudahlah, qadarullah, takdir Allah. Lalu minta ganti rugi aja 100 ekor sapi. Dibayar 100 ekor sapi, lunas, tidak dihukum. Itulah keadilan Islam. Yang kedua, muslim dengan muslim diharamkan apa? Hartanya. Harta seorang muslim tidak boleh dipaok, tidak boleh dicuri. Makanya tobat dari pencurian salah satu tobat yang berat. Nggak bisa dimaafkan hanya dengan meminta ampun kepada Allah. Karena ada manusia, ada orang yang dirugikan. Misalnya ada yang mau sendal kita, nyuri sendal kita. Dia bertobat minta ampun, selama sendalnya tidak dikembalikan, tidak diganti, di akhirat tetap akan dituntut. Bayangin di akhirat rek beli sendal di mana? Di Buopang. Tutup Buopang oke. Ke Tokma, ke Alfa, ke pasar nggak ada, bubar semuanya. Makanya hati-hati dengan perkara mencuri. Dosa yang bisa berlanjut susah dimaafkan adalah salah satunya dosa mencuri. Terkecuali si pencuri datang kepada yang dicuri, dia ngaku, maafin ya, kemarin sendal aku dipaok, sendal dipaok, aku jual dibeliin roti, udah lapar payu sabaraha 2.000 hampura tuh bisa ngagantian, boleh nggak minta dilunaskan, dihalalkan? Ya udah, kamu saya maafkan, ulah deui. Maka di akhirat dia tidak akan dituntut karena sudah dimaafkan. Ingat, mencuri adalah budaya yang perbuatan yang sangat merugikan. Bayangkan, andai kata seseorang, misal Dimas, kerja siang malam lembur di pabrik, 1 bulan gajian, gajinya 30 juta. Begitu pulang niatnya mau beli beras, istrinya ada 3, wah berarti beli berasnya 3 karung.
Ternyata amplop yang dia simpan di dalam tas duit 30 juta dicuri sama orang. Begitu nyampe di luar mau belanja beras, dibuka dompet tasnya, uangnya sudah tidak ada. Padahal itu uang buat beli beras, buat beli makanan 1 bulan. Akhirnya apa? Anak dan istrinya sengsara semua. Dimas akhirnya harus nganjuk ngahutang, nganjuk ke labeas, duitnya dipaok. Atau pinjam ke saudaranya, pinjam dulu dong, uang aku dimaling. Coba bayangkan, hasil kerja keras orang lain dicuri. Yang kesusahan ada anaknya misalnya dari istri pertama ada 3 istri berarti 9. Bayangkan 9 anak yang kelaparan. Ya, banyak. Berarti kezolimannya bukan cuma untuk 1 orang. Kebayang dituntut nanti di akhirat sama semuanya. Nanti didatangkan. Ya di dunia mungkin tidak diketahui. Lapor ke polisi tidak diketahui. Nggak ada bukti, nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Di dunia aman mungkin. Tapi nanti di akhirat Allah akan putar semuanya. Melalui catatan malaikat Raqib dan Atid akan dibuka. Hei Dimas, dulu yang mau duit kamu teta si Jubed. Jubed, mana ka dia Jubed? Teh ya Allah, tah buktina tembongkeun. Dia gara-gara maneh si Dimas kuat teu bisa meuli bensin. Lempang digawe 30 kilo, mangkat we kudu jam 4 subuh. Istrina, anakna teu bisa dahar. Tanggung jawab maneh, gantian. Oh ya Allah, teu aya artos. Urang rek nginjem ka sa di akhirat. Mana pahala kebaikanana aya sabaraha? Ditingali. Oh ya Allah, si ieu mah tukang maok hirupna oge. Dosa si Dimas tingali aya sabaraha? Diambil dosa orang yang dizolimi, dipindahkeun ka si pencuri. Akhirnya dosanya lebih numpuk. Uang 30 juta padahal habis cuma untuk 1 hari. Gampang gak sekarang ngabisin duit 30 juta sehari? Gampang. Beli iPhone wae udah beres, selesai 1 jam gitu. Habis ya uangnya. Tapi sengsarana sampai ke akhirat. Makanya hati-hati dengan yang namanya mencuri. Jangan sampai lupa diri melihat barang orang lain, melihat milik orang lain. Hati-hati. Yang ketiga, muslim dengan muslim diharamkan apa? Kehormatannya. Tidak boleh seorang muslim dengan muslim lainnya dirusak kehormatannya. Dengan cara apa? Digibahi. Gibah teh naon? Diomongkeun. Apa peribahasanya perumpamaan di dalam Al-Quran? Perumpamaan orang yang gibah adalah orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Suka nggak makan bangkai? Ada yang doyan makan bangkai? Nggak ada kan? Bayangkan apalagi bangkainya bangkai manusia, bangkai saudara kita sendiri. Dosa gibah salah satu juga dosa yang susah untuk ditobati. Tobatnya tetap kudu minta maaf. Yang bagaimana gibah teh? Gibah teh adalah ngomongkeun batur. Mau jelek, mau bener kondisina, itu adalah gibah. Contohnya kumaha? Si anu mah sia kamari kieu goreng patut pisan. Ini adalah bentuk gibah. Orangnya tidak ada di situ. Atau nyaho teu kamari si anu meuli pulpen murah, meuli pulpen anu 1000-an, kaciri pisan miskinna. Itu gibah.
Kalau tidak minta maaf, maka akan menjadi dosa panjang dituntut di akhirat. Ada lagi yang begini, iya mah lain gibahnya, orang iya menyaritakeun. Si anu sia kamari ngalakukeun kieu sarua wae. Eta teh gibah. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu kalau tahu dia tidak suka. Itu definisi gibah. Tapi tidak semua gibah dilarang. Ada gibah yang dibolehkan. Dengar ini, ada gibah yang dibolehkan. Di antaranya satu, kalau kalian kelak suatu hari misalnya punya masalah sama temen, kalian misalnya pinjem uang ke temen, lalu si teman ini minta gantina ditambahan, minjemna 2.000 minta digantiana 3.000. Apa namanya ini? Riba. Namanya riba. Tidak boleh. Nanti kita bahas insya Allah dosa riba. Lalu bagaimana? Si teman ini tidak tahu hukumnya, boleh enggak ngutang 2.000 bayar 3.000. Akhirnya apa? Bertanya pada ustadz. Datang misalnya ke ustadz. Ustadz, kemarin saya pinjam duit ke teman saya, tapi kok teman saya minta gantinya 3.000, padahal minjemnya cuma 2.000. Kok begitu ya? Boleh enggak? Ini adalah juga bentuk gibah, ngomongkeun orang lain, tapi boleh dalam rangka apa? Untuk mencari hukum. Lalu kata ustadz, tidak boleh, jangan, bayar aja 2.000, sudah lunas, cukup selesai. Boleh, ini bentuk gibah yang boleh. Atau yang kedua, orangnya suka menyebarkan kesesatan. Misalnya sok ngajak-ngajak hal-hal yang gak benar. Misalnya sok ngajak-ngajak ulin ke kuburan, keramat, sok nyuguhan, datang ke makam, mawa peso, neangan tangkal, masang menyan, dibelum, geusna acok-acokan, mbah minta nomor, dikerok tangkalna, encan bijil nomorna, neangan papan kuburan, dikerok deui wae, can bijil nomorna,